Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama yaitu pengertian dan mengapa terjadi korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara berbagai logam dengan zat-zat di lingkungannya, sehingga menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi disebut juga perkaratan. Contohnya yaitu perkaratan pada besi yang membentuk oksida besi, di mana ditandai dengan adanya bercak-bercak besi berwarna merah coklat dengan teroksidasinya logam besi oleh oksigen dari udara. Korosi pada besi dapat terjadi karena adanya kontak langsung dengan air, di mana ada yang menjadi katode dan ada yang menjadi anode. Berikut reaksinya. Selain itu, berdasarkan nilai potensial reaksinya, besi adalah logam yang mudah mengalami korosi. Logam lain yang mempunyai nilai potensial elektrode lebih dari 0,4 volt itu akan sulit untuk mengalami korosi. Adapun deret volta dan hukum Nernst akan membantu kita untuk mengetahui terjadinya korosi. Kecepatan korosi dapat terjadi oleh beberapa faktor seperti ada atau tidaknya lapisan oksida, air dan kelembaban udara, zat elektrolit, kereaktifan logam, dan proses elektrokimia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua dari Alika tentang faktor penyebab atau mempercepatnya terjadi korosi. Pertama, air dan kelembaban udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat proses berlangsungnya korosi. Dan yang kedua, elektrolit. Elektrolit asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Ketiga, permukaan logam yang tidak patah. Permukaan logam yang tidak patah akan memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Dan yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan yang berair atau lembab, dapat terbentuknya sel elektrokimia secara langsung. Hal tersebut akan mengakibatkan korosi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan pada logam yang potensialnya tinggi justru malah lebih awet. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saya akan melanjutkan materi ketiga dari Ciska tentang pencegahan korosi. 1. Mencegah kontak langsung logam dengan zat-zat kimia yang korosif seperti H2O, CO2, O2, asam-asam, dan NaCl. Dilakukan dengan cara melapisi logam dengan cat. Cara penyembuhan yaitu melapisi logam dengan logam lain secara elektrokimia. Contohnya logam besi, Fe disebut dengan logam yang lebih reaktif daripada besi. Misalnya logam Cr, Gn, Al, dan Mg. Membuat alloy yaitu campuran logam-logam homogen. Misalnya stainless steel yang termasuk campuran homogen logam-logam Fe, Ni, dan Cr. Kandungan logam Cr 12% sampai 18% melindungi Fe dan Ni dari korosi dan mudah teroksidasi, sehingga tetap perbanan anoda atau perlindungan katoda, yaitu cara untuk mencegah korosi dengan mencegah terbentuknya sel elektrokimia, di mana menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial reduksi standar lebih kecil akan terkorosi. Selama anodanya masih ada, logam yang dilapisi katoda tidak akan mengalami korosi.